Oke, halo semuanya. Balik lagi nih sama kita kelompok 3 ya pada mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Nah, kita tuh lagi nge-chill nih di coffee shop, guys. Cuman kita nggak sembarang nge-chill doang. Kita bakal bahas sesuatu yang menarik nih. Bahas sesuatu tentang bagaimana sih cara baca berita, tapi kita tuh tanpa distraksi gitu ya. Karena kita punya keresahan gitu, guys. Nah, di sini sebelum kita bahas lebih lanjut, gue Azka sebagai host, kita bakal perkenalan dulu nih. Ada tim kita nih. Nama saya Fauji Rizky, Oke. panggilnya Bob. Oke. Nama gue Danu. Oke. Nama gue Ananda, panggil aja Nanda. Oke, jadi kita satu tim berempat ya. Oke, satu tim berempat nih. Jadi kita langsung aja nih. Jadi kita tuh udah nyelesain project yang udah kita rancang ya. Kita rancang bangun tentang web yang tanpa distraksi gitu guys, tentang tampilan, tentang apa sih namanya itu pop-up iklan dan lain. Nah, kita udah selesaiin project ini dari hari-hari yang lalu. Nah, kita langsung aja nih mau tanya ke Danu ya. Tadi kan di video awal tuh lu yang apa namanya tuh yang sering mengeluh tentang masalah-masalah di web yang banyak iklannya dan mode tampilan yang kurang estetik gitu guys. Itu kan? Nah, menurut kamu nih sebenarnya apa sih masalah kita sampai kita tuh bikin project kayak gini? Terima kasih ya Astra. Ini gue mau share pengalaman aja ya. Mungkin gak cuman gue yang ngerasain, mungkin kalian di sini atau kalian yang nonton mungkin juga ngerasain lah apa yang gue rasain gitu. Jadi tuh gini, jujur ya, gue tuh tiap buka portal berita, situs-situs berita lah apa aja gitu kan, gue tuh kayak ngerasa tampilan ini kurang Ya, gitu. kurang lucu, tapi ya benar sih. Jadi gini, niatnya mau baca berita, niatnya mau nyari info, jadi malah muncul iklan pop-up yang segede gaban gitu. Emang jujur Ya. sih itu ngeganggu banget ya Ganggu. tiap kita mau baca berita dan yang lain gitu. Terus juga tampilannya itu bisa dibilang ya berantakan lah. Tantangan. Dan juga padat. Istilah kerennya tuh visual clutter. Visual clutter. Iya, Ya, dijelasin nggak nih visual clutter itu apa nih? Visual clutter itu kalau bahasa Indonesia itu kekacauan visual. Kacauan visual guys. Nah, jadi gampangnya gini lah. Ketika kita melihat suatu hal yang banyak dalam satu waktu di dalam suatu ruangan atau desain. Contohnya kayak tadi, contohnya itu kayak portal berita. Kita kan melihat berita nih, tapi ada iklan di sini, ada iklan di kanan, ada iklan di kiri. Jadi membuat otak kita itu sulit untuk fokus lah, bisa dibilang begitu. Kita jadi susah ngecerna gak sih gara-gara banyak distraksi dan lain-lain, ditambah mode tampilannya tuh kurang estetik gitu. Iya, kurang estetik. Kayak nggak ada kurangnya space lah, Yes. space jarak antara teks atas dengan bawah. Betul. Ada sih ada, cuman jadi apa ya, agak susah aja gitu Terus ngeliatnya. kurang nyaman dibaca juga kan. Kurang nyaman dibaca juga kayak gitu. Setuju. Jadi kita tuh ngerasa bahwa setiap kita apa namanya, setiap kita buka web, entah itu baca berita atau buka-buka jurnal dan lain-lain, kita tuh kayak lagi ngewar sama apa namanya tuh, sama iklannya ya, bukan malah baca isinya gitu ya. Oke, terima kasih ya Danu ya. Tapi nih, aku mau nanya ke Nanda juga nih. Jadi kan tadi tuh Danu udah nyinggung tentang kita tuh capek kan baca berita yang banyak distraksinya gitu. Menurut kamu nih Nan, apakah itu tuh gara-gara rasa capek kita atau pusing kita, atau ada artikel ilmiahnya nih tentang teori yang kita buat, project yang kita buat nih? Yes, ya. Apa yang diceritain Danu itu emang relate ya, terutama ke saya ya, relate banget. Nah, jadi pada dasarnya project ini tuh kita nggak asal-asalan kayak ngide, kayak kita benar-benar melakukan yang namanya itu studi literatur ya. Studi literatur dulu. Setelah kita menemukan studi literatur, apa yang katanya tadi itu tuh bukan perasaan doang atau kebetulan. Nah, itu tuh yang disebut, ada yang disebut namanya tuh working memory. Nah, dalam ini adalah apa namanya itu studi psikologi kognitif, Nah, ya aku jelasin aja secara gampang ya. Jadi working memory itu anggap aja otak kita tuh dalam memproses suatu hal dalam satu waktu itu tuh terbatas. Ini tuh terbatas otak kita tuh. Nah, jadi misal anggap aja otak lu sekarang working memory-nya tuh adalah meja ini ya. Mungkin lebih kecil lagi ya. Nah, ketika lu buka website berita dan banyak gitu kan informasinya. Dari mulai pop-up iklan yang pertama biasanya muncul, ada promosi, banner promosi, mungkin tata letaknya yang terlalu padat, yang tadi Kak Dada bilang. Nah, itu tuh semua hal-hal tadi itu berebutan dalam meja
atau working memory itu berebutan gitu. Karena berebutan, saking banyaknya, setelah itu tuh terjadi yang namanya cognitive overload. Overload ya. Itu tuh bukan istilah, itu tuh bukan metafora, itu benar-benar otak kognitif kita tuh kebanyakan gitu. Udah over banget. Udah over banget. Ya. Mungkin kalau misalkan di analogi itu, misalkan kita tuh punya komputer yang RAM-nya kecil nih. Oh iya. RAM-nya kecil, cuman kita tuh paksa buat buka tab-tab yang banyak itu, jadinya kan over kan, bener gak? Nah itu analogi Aska bener banget ya, tepat banget Tis. Nah terus ada lagi nih dari visual clutter kekacauan yang terjadi itu tuh ada hal lagi yang harus kita bayar gitu. Namanya itu pajak kognitif atau cognitive tax. Nah, ini bukan pajak pemerintahan ya, beda. Cognitive tax ya. Ingat-ingat ya. Itu apa? Nah aku analogin lagi ya. Jadi gini, ketika kita ingin masuk website, terus kita tuh pengen fokus baca beritanya aja nih, kita pengen ngesampingin iklan-iklan itu tuh. Nah itu tuh kita tuh bayar, itu tuh nggak gratis buat proses ngesampingin iklan itu tuh. Nah itu yang disebut dengan cognitive tax. Jadi otak kita tuh ngerahin tenaga ekstra, disebutnya tuh fungsi eksekutif. Itu jadi otomatis pas kita udah masuk websitenya, terus kita lihat banyak hal-hal yang terjadi, ya kita tuh udah capek duluan gitu, mental kita tuh udah bocor gara-gara terlalu banyak proses tadi itu. Nah, gitu. Oke, pantesan cepet capek ketika kita buka suatu web terus isinya berita dan banyak hal-hal yang mengganggu gitu ya, entah itu iklan, entah itu otak. Makanya kita tuh bikin capek kan. Nah, aku mau nanya nih, hubungannya sama desain warta custom yang rapi ini tuh apa nih? Oke. Nah, tadi kan aku udah jelasin ya apa yang bakal terjadi kalau cognitive overload dan juga cognitive task kita tuh terlalu berlebihan, yang dimana membuat working memory kita tuh overload. Nah, hubungannya warta custom dengan ini tuh sebenarnya simple aja sih. Jadi kita tuh manfaatin prinsip yang namanya tuh aesthetic usability effect. Nah ini juga saya nggak ngarang lagi ya, ini ada risetnya. Hasil riset ini bahkan menunjukkan pengguna ngerasa desain yang simple dan juga estetik, ada estetiknya ya. Desain simple dan estetik itu tuh bikin mereka lebih betah, lebih gampang nerap, lebih nyaman tuh. Nah jadi warta custom juga ngurangin kompleksitas itu biar otak lo tuh bisa nafas. Nah, terus ada lagi nih, kita tuh setelah ini tuh kita menggunakan yang namanya tuh mental model lama. Mental model lama. Itu apa maksudnya bang? Nah jadi gini, mental model lama tuh kita menggunakan 3 tema di sini ya. Ada tema koran, tema majalah, dan tema tabloid. Yang di mana kalau kita bilang itu kita pasti familiar nggak sih? Kalian familiar kan? Familiar. Kalian juga yang nonton pasti familiar dong. Apa itu koran? Kayak bentuknya gimana gitu kan? Tabloidnya juga majalah. Nah itu tuh bikin kita tuh kayak langsung nilai itu kan nantinya first impression ya. First impression gitu kayak langsung, wah ini mah saya udah familiar nih. Oh ini mah biasanya kredibel nih kalau di sini kan. Nah terciptalah dari semua hal ini lingkaran positif atau virtuous cycle. Simpelnya gini, lu buka web, lu pakai warta custom nih, lu happy karena familiar nih, karena lu happy ya lu jadi gampang nerap apa yang lu baca gitu kan, jadi lebih paham isi beritanya. Simple as that sih. Nyaman, simple gitu ya, lebih enak lah ya buat dibaca gitu gara-gara adanya ekstensi warta custom ini. Oke. Tadi kan masalahnya udah jelas nih dari Danu. Tadi udah buka berita, terus ada iklan dan tampilan yang kurang menarik. Teorinya juga udah dijelasin nih sama teman saya Nanda nih. Nah, aku mau nanya nih ke Fauzi Rizky nih. Sebagai anak IT, langkah apa sih yang cocok gitu buat kita ambil buat beresin masalah ini? Bisa dibantu gak? Bisa. Oke, saya di sini bantu jelasin ya. Oke, jadi yang pertama kita itu jangan asal bikin dulu, langsung eksekusi dulu. Jadi kita pakai pendekatan dulu, pakai UCD, user UCD, user centered design. Artinya kita dengerin dulu nih apa yang user mau. Nah, ketika si user pengen maunya ini, nah baru kita lakuin lanjut ke step berikutnya. Jadi untuk langkah yang pertama itu kita kita menyebarin dulu surveinya kita sebarin ke responden. Nah, dan hasilnya valid banget nih, dari 70% responden orang setuju bahwa untuk berita sekarang ini berantakan, cetak layoutnya berantakan. Nah, jadi kita ambil kesimpulan nih, kita bikin
web extension atau ininya itu extension Pramban. Jadi kita bikin extension Pramban. Nah, jadi extension Pramban ini kan bikin aplikasi HP baru. Tujuannya kita biar si pengguna itu nyaman dan bacanya lebar juga. Dibaca di lebar kan lebih jelas ya. Ya, Aku mau nanya lagi nih. boleh. Jadi sebenarnya kita tuh milih project ini tuh ekstensi ya. Karena apa sih? Karena emang biar mempermudah user tuh membaca lebih nyaman lagi gitu gara-gara adanya ekstensi ini. Nah, Oji, terus soal tema-tema desainnya gimana nih? Nah, dan untuk tema-tema desainnya ya, di sini kita bikin 3. Yang pertama itu kita tema tabloid, tema majalah, dan tema koran. Orang ada 3 tema ya? Ya, ada 3 tema. Jadi ada tiga tema ya guys ya. Yang kita rancang ini tuh yaitu tema tabloid, tema koran, dan juga tema majalah ya. Ada 3. Nah, jadi kita juga membuat ini tuh dengan hasil survei ya. Jadi bukan asal-asalan, tapi kita melakukan survei dulu ya. Survei kepada responden dan lain-lain. Jadi kita tuh membuat ini tuh secara data gitu. Karena ada masalah tersebut, kita mencari solusinya. Gitu. Nah, Oji kan kita tuh udah bahas-bahas tentang teori, masalah, dan juga metode ya. Dan aku mau jelasin juga nih sebagai host karena aku juga ikut kerja sama di sini. Jadi aku mau jelasin tentang 3 tema tersebut ya. Oke, nanti aku bakal tampilin di layar nih. Jadi ada yang pertama tuh ada tema koran ya. Jadi kalau tema koran ini tuh kita pakai font serif ya. Jadi kayak Lora gitu. Atau Merriweather. Jadi ada layout 2 kolom. Jadi biar kelihatan jelas gitu. Itu untuk tema koran. Lalu ada tema majalah guys. Tema majalah ini tuh kuncinya di white space yang luas gitu. Sekitar 15-20% di layar. Tuh. Dan fontnya itu pakai sans serif biar estetik. Terus yang ketiga atau yang terakhir ada tema tabloid. Nah, tema tabloid itu apa sih? Kita pakai font Oswald yang tebel-tebel gitu plus aksen warna merah. Jadi biar mata tuh nggak gampang nge-scan informasinya gitu. Gitu. Oke guys. Gila, beda banget ya sama website. Coba dari dulu tuh ada yang namanya ekstensi kayak gini. Mungkin kita tuh lebih gampang lah baca beritanya gitu. Dan menurut gue ya, mungkin generasi sekarang tuh susah membaca tuh gara-gara ada masalah ini. Coba aja dari dulu tuh udah ada ekstensi ini gitu. Mungkin generasi sekarang tuh jadi suka membaca gitu ya dengan adanya ekstensi itu. Nah, jadi gitu guys, penjelasan atau diskusi kita berempat nih tentang Warta Custom yang udah kita bangun. Keren kan? Kalian udah lihat di layar kan? Keren kan? Nah, jadi masalah yang kita pusing, terus kita udah pakai teori, dan akhirnya tuh jadi solusi desain yang estetik dan fungsional ya. Jadi guys, mungkin itu aja ya diskusi kita pada sore kali ini di coffee shop ya. Kita tuh nggak cuma ngopi aja, cuman kita juga sambil diskusi gitu ya. Oke, mungkin kita pamit undur diri ya dari gue sebagai host Azka, temen gue. Bo. Oke. Gunanda. See you the next time guys.